Kasus GGAPA di Provinsi Aceh. Kasus kematian GGAPA terus bertambah di Aceh. Sejak bulan Juni hingga Oktober, terdapat 29 pasien dengan rincian 22 pasien meninggal, 2 orang masih dalam perawatan, dan 5 orang sudah sembuh. Berdasarkan keterangan dari IDEI Aceh, sebanyak 22 pasien yang meninggal adalah seluruhnya balita. Dari 31 pasien ginjal, 29 diantaranya terverifikasi AKI. Pada umumnya pasien yang masuk ke RSUD Zainul Abidin merupakan pasien rujukan dari rumah sakit di kabupaten kota, sehingga rata-rata sudah dirujuk dalam kondisi gawat darurat. IDEI Aceh terus menghimbau agar masyarakat terus menjaga kesehatan anak dan untuk sementara menghindari penggunaan obat sirup, kecuali dengan pengawasan dokter. Berdasarkan perkembangan adanya penyakit GGAPA di Provinsi Aceh yang terus meningkat serta membutuhkan perhatian pemerintah, maka dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi 9 DPR RI mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam rangka pengawasan penanganan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal GGAPA ke Provinsi Aceh. Pendampingan Kemenkes pada acara kunjungan kerja spesifik Komisi 9 DPR RI dihadiri oleh staf ahli bidang ekonomi kesehatan, Dr. Slamet, MHP, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian, Dr. Randa Agustini Banun, SAPT, Marspit. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Dr. Yanti Herman, SH, MHKes. Pertanggal 18 Oktober tahun 2022, Kemenkes memberikan instruksi untuk menghentikan semua penggunaan obat sirup atau cair pada anak. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor SR.01-3-3.3461-2022 tentang kewajiban penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan ginjal akut atipikal progresif acute kidney injury pada anak. Berdasarkan SE tersebut, tenaga kesehatan tidak dapat meresepkan obat dalam bentuk sirup atau cair untuk sementara waktu. Kemudian pada tanggal 21 Oktober tahun 2022, Kemenkes memberikan pernyataan bahwa sebanyak 75% penyebab gagal ginjal akut disebabkan karena senyawa kimia polietilen glikol. Kandungan tersebut dapat menimbulkan senyawa berbahaya, seperti etilen glikol EG, dan dietilen glikol DEG. Selanjutnya, tanggal 22 Oktober tahun 2022, pemerintah mendatangkan Fomepizole, obat yang disebut mampu mencegah tingkat keparahan dari gagal ginjal akut misterius ini. Fomepizole adalah sejenis obat penawar racun yang diberikan untuk menghambat enzim alkohol dehidrogenase. Obat ini dipakai untuk mengatasi keracunan metanol dan penawar untuk etilen glikol. Di mana disebutkan bahwa penyebab dari gagal ginjal akut pada anak, yaitu karena kandungan etilen glikol atau bahan pelarut dalam obat sirup atau cair. Kendala yang ditemui oleh RSUD Dr. Zainul Abidin dari segi fasilitas yakni belum tersedianya mesin hemodialisis anak di ruangan PICU, sehingga pasien gangguan ginjal akut progresif anak GGAPA, yang membutuhkan tindakan HD perlu ditransport ke ruangan ICCU atau ruang HD IGD, di mana yang memiliki mesin HD dengan konektor yang bisa digunakan untuk anak. Sesuai dengan keputusan Dirjen Pelayanan Kesehatan Nomor HK02.3-3.3619-2022 tentang tata laksana gangguan ginjal akut progresif atipikal progresif acute kidney injury, definisi operasional kasus terkini menjadi 3, yakni kasus suspek, kasus probabel dengan drug induced AKI, dan kasus konfirmasi akibat intoksikasi etilen glikol, dietilen glikol, dan glikol lainnya. Kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal progresif acute kidney injury, yang menjadi perhatian publik saat ini, di mana penelusuran terhadap kecurigaan etiologi kasus yakni terkait dengan intoksikasi metabolit obat etilen glikol dan dietilen glikol yang terdapat obat sediaan sirup. Jumlah kasus secara kumulatif sejak bulan Juni tahun 2022 yang masuk ke rumah sakit di Provinsi Aceh sebanyak 32 kasus, 31 masuk perawatan di RSUD Dr. Zainul Abidin, 1 kasus masuk perawatan RSUD Sultan Iskandar Muda Nagan Raya. Demikian hasil pendampingan kunjungan kerja spesifik Komisi 9 DPR RI ke RSUD Zainul Abidin, di Provinsi Aceh. Hasil kunjungan kerja spesifik Komisi 9 DPR RI juga akan ditindaklanjuti untuk pembahasan rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan mitra kerjanya di Gedung MPR DPR RI, Senayan, Jakarta.